Dan lu pasti nggak, lu bakal kaget denger gue. Dan itu pacaran, gue yang nembak. Hai semuanya, selamat datang di podcast gue. Asik podcast gue. Bukan. Jadi di sini gue pengen sharing-sharing. Tentunya nggak sendirian, gue ditemenin sama sahabat SMP gue. Namanya itu Kezia. Hai Kezia. Hai. Nah, di sini gue mau bahas tentang toxic relationship. Sebelum ke pembahasannya, gue pengen nih Kezia memperkenalkan siapa sih diri lo, siapa sih nama lo, dan lo tuh kuliah di mana? Oke, halo guys. Jadi nama lengkap gue, full name gue Kezia Kela Jasmine. Bisa dipanggil apa aja, bisa Kezia apapun boleh. Terus sekarang gue lagi di kuliah di Trisakti, jurusan akuntansi. Asik, anak Trikti, akuntansi nggak tuh? Terus lo lagi sibuk apa nih, Ja? Sibuk karena gue pengangguran sekarang, liburan, jadi nggak ada kesibukan apa-apa. Makanya bantuin lo bikin podcast yang bagus. Ngebahas tentang toxic relationship, di sini gue pengen ngasih tahu pengertian toxic relationship berdasarkan psikologinya ya, Ja. Oke. Nah, istilah toxic relationship ini pertama kali digunakan Lillian Glass dalam bukunya tahun 1995, yaitu Toxic People. Jadi awalnya itu toxic people, guys. Dalam bukunya itu digambarkan bahwa toxic relationship adalah hubungan yang dibangun di atas konflik, persaingan, dan kebutuhan satu orang untuk mengontrol yang lain. Jadi kalau menurut gue, toksik ini hubungan yang tidak sehat, di mana jalinan asmara ini sering dianggap beracun karena sebenarnya tidak dibangun dengan perasaan yang tulus. Gue pengen nanya nih, Ja, sama lo. Apa sih toxic relationship itu menurut lo? Karena orang beda-beda nih nganggap toxic relationship itu. Contohnya kayak misalnya ada satu pasangan. Nah, cowoknya itu ngekang si ceweknya. Ngekang banget ceweknya, tapi ceweknya tetap ngejalanin perintah cowoknya atas dasar rasa sayang. Nah, kalau menurut lo, toxic relationship itu apa? Oke, gue bakal jawab. Toxic relationship itu menurut gue pribadi dan berdasarkan pengalaman sendiri, ya dimana hubungan itu diantara dua orang itu bener-bener udah gak sehat, gak ada yang bisa lo perbaikin, udah buntu, tapi lo tetap mikir, oh enggak, ini tuh bisa, kayak gitu. Masih kayak mikirnya, ini tuh cuma cobaan, padahal dalam belum berpikir kayak gitu udah toksik ke diri sendiri gitu. Dan kalau ada hal yang emang kayak tadi, cowok itu ngekang, terus ceweknya tetap pengen tetap ngikutin, dan cowoknya bilangnya dengan itu berdasarkan sayang, dah wake up aja girls, lo tuh dibodohin, udah, mata lo tuh dijatuh. Setuju banget, dimana salah satu pasangan itu tuh ada yang merugikan gitu ya, Ja. Betul. Di sini ada tanda-tanda toxic relationship. Yang pertama itu atas dasar keegoisan, terus kecemburuan yang berlebihan, sulit menjadi diri sendiri, dikendalikan oleh pasangan, terisolasi dari dunia luar, sama kurang atau tidak mendapat dukungan dari pasangan. Nah, kalau menurut lo, tanda-tanda toxic relationship menurut pandangan lo apa? Tanda-tanda suatu hubungan tuh udah toksik banget. Buat gue, kalau udah ngerasa, oh ini udah toksik nih buat gue dan dianya gitu, dengan sang cowok itu, di saat lo tuh gak bisa jadi diri sendiri, dan lo gak bisa ngehargain, oh gue maunya A, tapi lo malah ngelakuin B karena keharusan dari cowok itulah, atau karena ya banyak doktrin dari omongan dia yang bikin lo kayaknya iya deh gue harusnya B, gue gak harus A gitu. Jadi yang bikin lu tuh di dalam circle yang yaudah itu lu dan dia doang, dia yang ngatur lu gitu. Itu salah satunya. Oke. Jadi atas dasar ngelakuin kemauan si cowok yang memaksa si cewek itu ya, Ja. Jadi jadi lebih gak menghargai diri sendiri aja. Benar. Ngomong-ngomong toxic relationship lagi, coba dong, Ja, ceritain. Kayaknya lo banyak banget nih pengalaman tentang toxic relationship itu sendiri. Coba dong ceritain apa aja nih yang udah terjadi gitu selama hubungan lo. Boleh diceritain? Ya pasti ada.
dan gue yakin 98% orang nggak di saat lu di hubungan itu nggak bakal lu ngerasa itu toxic, malah ngerasanya ya udahlah ini hubungan emang ada up and down padahal itu toxic. Dan salah satunya gue pernah ngerasa bukan di salah satu hubungan, mungkin di setiap gue pacaran itu selalu ada toxic, tapi skalanya beda. Ada yang dia posesifnya ngekang, dia dia toksiknya ngekang, dia toksiknya posesif, dia toksiknya selingkuh. Jadi beda-beda macam. Dan yang bakal gue ceritain ya sebenarnya gue mau ceritain semuanya nih biar karena semua cewek tuh karena semua cewek tuh beda-beda nih kan problemnya. Karena gue mungkin dari 8 problem gue ada 3 problem gue ngerasain. Gue pengen banget cewek-cewek tuh buka mata dari cerita gue kalau jangan deh, udah deh, jangan kayak gitu. Jadi ceritanya gue punya mantan yang nggak baru kemarin atau siapa? Kasih tahu dong inisial. Jangan guys, jangan ya. Stop. Ntar dia seneng kalau kita ngomongin. Jatuhnya julid aja bukan podcast. Biar nyadar juga sih ya, biar orangnya tobat. Oke. Jadi gue jelasin dulu ya sebelum ke contoh dari guanya. Jadi di saat lo toxic, belum tentu orang lain yang nge-influence lo tuh jadi orang toxic. Bisa jadi lo sendiri yang toxic. Gue jujur ya, karena gue sebelum dia ini gue pernah dibohongin, terus jadi ada trust issue. Jatuhnya gue ke dia tuh yang kayak apapun yang diomongin gue nggak percaya. Jadi gue juga tuh menginfluence dia tuh kayak gue nyebarin ke dia juga tuh rasa toxic gue. Jadi gue nggak bisa membenarkan kalau hubungan kemarin tuh dia doang yang salah, gue pun ada salah gitu loh. Nah, jadi contohnya dia tuh ngekang, ditambah gue nggak punya gimana ya, jalan yang kayak gue biasanya main sama A jadi nggak main sama A gitu, malah mainnya sama dia terus sampai salah satu temen gue negor gue depan dia, lo jangan eksploitasi Keja dong kan dia biasa sama gue. Jadi tuh yang jatuhnya kayak gitu, malah orang lain sampai ngomong kayak gitu kan itu sahabat sendiri ya, berarti gue pun gak nyadar kalau selama ini gue emang 24/7 sama cowok itu gitu loh. Terus tapi di saat itu juga gue punya masalah sama dia boleh gini loh cewek, menurut lo boleh gak sih cowok tuh seorang pacar tuh nganterin cewek lain? Kalau menurut gue sih, kalau misalnya itu temennya dan itu ada atas dasar izin lo, ya oke aja sih. Cuman balik lagi nih, itu dia gimana nganterinnya tuh atas dasar apa dan gimana? Oke, jadi itu belum jadian dan masih PDKT. Tapi kan lo kalau PDKT pasti mikirnya kayak ini bakal jadi target gue. Dan selama di PDKT kan istilahnya kayak kita ngetes dia kan, mau nggak mau kan. Kalau dia begini nggak usah deh kayak gitu kan. Nah di saat PDKT itu gue punya teman cewek dan dia nganterin temen cewek gue ini dengan dasar gak ada yang nganter. Gue lupa gak ada yang nganter. Pokoknya cewek itu punya masalah sama temennya. Nah cowok gue ini nganterin temen gue. Oke, lanjut. Ya lu bisa mikir kan kayak kenapa harus cowok gue gitu. Bener, kayak anjir gue tuh lagi PDKT, lagi pengenalan nih, lagi tahap perkenalan, lagi PDKT kan lo, Cak? Iya, lagi PDKT. Iya, itu temen lo, Jak? Temen gue. Gila sih itu. Tapi gue nggak nyalahin temen gue karena sampai sekarang pun gue masih berteman. Gimana pun lu hubungan, lu nggak bisa nyalahin orang lain. Lo harus nyalahin pasangan lo sendiri. Kenapa pasangan lo bisa kayak gitu? Kenapa dia harus kayak gitu? Berarti yang harus diperbaikin lo dan pasangan lo, bukan orang lain dulu gitu kan. Jadi gue negor dianya. Tapi semenjak gue selalu berantem sama mantan gue sebelum dia, gue langsung mikirnya gue gak bakal mau marah-marah. Karena jatuhnya gue marah tuh nangis, depresi, kesel. Ngerti gak sih? Kesel sama diri sendiri. Kenapa sih lo bisa kayak gitu ke gue padahal gue udah sebaik ini? Gimana sih? Pasti sama diri sendiri nganggapnya udah bener ya kan? Ya udah, akhirnya gue nahan dan one day gue mau ke rumah temen gue, terus
teman gue ini yang satu teman gue ini ada satu lagi teman gue cowok, dia tuh punya kayak usaha di deket rumah teman gue yang mau gue kunjungin. Nebeng lah dia gue kan, karena kan gue juga lagi masa PDKT, gue mikirnya lo aja boleh, masa gue nggak boleh? Benar Ya kan? benar. Akhirnya, tapi kalau dia kan dia tuh ngomong tuh bener-bener nggak nanya gue boleh apa enggak, sedangkan kalau gue bener-bener ntar aku ini ya ke rumahnya si A mau main tapi dianterin sama ini. Oh, I see. Dia Jadi kalau lo tuh izin dulu gitu, tapi kalau dia tanpa sepengetahuan lo gitu. dia ngomong, dia tuh gini jatuhnya, dia tuh lapor bukan izin. Oh, lapor. Jadi jadi dia ngelakuin dulu baru bilang gitu. Enggak, sebelum ngelakuin bilang tapi tuh kayak aku ntar nganterin ini ya ke sini. Jatuhnya kan lu lapor, lu bakal kemana gitu loh. Iya bener. Bukan yang izin ya gitu. Misalnya ada kerkom terus pulangnya sama ini soalnya rumahnya deket misalnya. Itu kan izin jatuhnya. Kalau dia lapor gitu, kayak pamer gitu. Iya dia lapor. Gue yang paham. Bedanya ya udah gue izin, belum berangkat tuh 2 jam sebelum, pokoknya tuh gue mau berangkat jam 4, jam siang-siangan gue chatan sama cowok gue minta izin, dan temen gue pun yang cowok itu bilang, oh oke Ja, barengan aja, gue juga mau ke tempat usaha gue gitu, mau ke toko gue gitu. Oh ya udah kan. Dia malah ngambek, dan gue kan orangnya karena gue dalam prinsip lo boleh, gue pun harus boleh dong, masa lo doang. Gue balikin lah di situ, dan dia nggak terima tuh. Dan yaudah gue masih, dan itu PDKT dan gue masih nerusin. Bodohnya gue di situ nerusin, padahal udah beda tolak belakang gitu loh gue sama dianya. Oke. Lanjut. Ya, dan lu bakal kaget denger gue. Jadi pada tahap PDKT aja udah rumit ya, Ja? Udah rumit. Gue tuh PDKT sekitar 4-5 bulan. Lama kan? Lama sih kalau dalam tahap PDKT. Sedangkan gue pacaran kemarin cuman 3 bulan 4 bulanan lah, lebih kecil daripada PDKT-nya gitu. Dan itu pacaran, gue yang nembak. Serius, Ja? Sejak kapan, Ja? Sejak pandemi ini lo kayak gitu, Ja? Mention gak nih? Jangan ntar kalau denger juga kan pasti ya tau lah siapa kan. Ya tau lah, gak apa-apa lah biar nyadar. Iya. Oke, lanjut. Ya udah akhirnya gue tembak karena gue merasa cowok tuh, gue tuh takut gue tuh kehilangan kesempatan buat yang namanya pacaran lagi. Dari semenjak mantan gue sebelum dia yang lo tahu SMP, gue nggak pacaran lagi gue 3 tahun gue nggak pacaran. Tahu. Gue 3 tahun gak pacaran, gue cuma ya deket lah ya sama cowok siapapun, yang juga kita pasti kayak butuh lah uuan secara mendadak. Umur. Ya udah. Oke. Akhirnya gue tembak karena yang kayak ya udahlah, dia juga, gue tuh ya namanya juga cewek ya, bukan cewek doang, siapapun yang lagi bucin pasti mikirnya mungkin dia bakal berubah, pasti dia mikir. Bener, gue ngerasain itu. Dan ya udah akhirnya gue tembak tanpa basa-basi. Gue tembaknya pun yang kayak mau nggak jadi pacar, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Berarti istilah kata cinta itu buta bener aja. Ketika bener banget. Ketika kita cinta banget, udah kayak dia salah pun kita ikutin aja rutin atas dasar ya karena gue sayang sama lo gitu. Iya bener ya, manipulatif pun lu bakal mikirnya ntar juga dia nggak bohong lagi, ntar dia juga sama gue nggak selingkuh lagi. Lo siapa yang bilang, Tuhan aja nggak jamin. Betul. Aduh, lanjut. Ya itu salah satunya. Kalau yang diselingkuhin mah udah bukan selingkuh sih ya, jatuhnya apa ya, udah itu mah udah lalu banget. Gue ngomongin yang sekarang aja. Dia juga yang kalau yang kemarin itu sebenarnya verbalnya waktu pacaran nggak ada verbal abuse ke guanya, nggak ada. Tapi waktu putus di situ gue tahu yang namanya, selama ini kita pacaran, lo tuh sebenarnya kayak gini gitu. Lu selama
lagi pacaran sama gue tuh, oh lu ngebanggain diri lu dong. Jadi dia tuh konsepnya gini, mantan gue yang kemarin, gue kan gak pernah ngupload dia, bukan karena gue malu atau emang dia ngerasa fisik dia kurang daripada mantan gue yang lain atau cowok yang deketin gue yang lain. Tapi kan gue nggak mikir ke sana. Kalau misalnya gue mikir ke sana, dari dulu aja gue nerima cowok banyak. 3 tahun gue nggak pacaran, gue ngapain aja, Betul. ya kan? Terus dia ngerasa kayak gitu. Nah dia tuh selalu ngupload gue kayak bikin konten tentang gue, dan dia ngerasa cara sayang sama orang tuh dengan cara lu bisa publish orang itu. Dan menurut gue nggak bisa kayak gitu. Iya, kalau gue mau publish juga gue nge-repost kok punya lu. Emang lu pernah nggak ngelihat story gue yang repost cowok gue kemarin? Enggak sih, enggak. Cuman mungkin karena kita udah gede nggak sih, jadi kayak apa-apa nggak perlu harus dipublish gitu. Apalagi kayak pacaran kan itu privacy ya. Maksudnya kalau jadi bahan omongan orang kan juga nggak enak aja. Jadi mungkin bukan karena kita malu atau apa, tapi emang cara orang sayang tuh beda-beda, iya nggak sih? Nah iya, dan dia tuh maunya gue nggak tahu sih ya ini seuzon atau gimana. Cuman gue ngelihatnya kayak ngelihat ke dianya, oh gue harus sayangin lu dengan caranya lo, nggak bisa pakai caranya gue aja gitu loh. Ya banyak deh yang maunya dia, dan gue juga ngerasa karena gue udah lama nggak pacaran, jadi gue suka ngerasa kayaknya gue nggak apa-apa deh begini, kayaknya gue tuh nggak apa-apa begini. Dan jadi kayak lo kehilangan arah, gue harus kayak gimana, jadi menerka-nerka aja, kayaknya gue nggak apa-apa deh kayak gini, kayaknya nggak apa-apa. Iya. Lo tuh udah pusing sendiri gitu, udah lama nggak pacaran ya kan? Iya, gue bingung. Ya gue harus kayak gimana? Nih, gue pergi, dia suka marah karena gue nggak izin atau apa. Tapi kalau gue udah misalnya gue main di tempat kopi apa gitu loh, kan gue ngupload nih ya. Terus lo tahu gue pergi tuh sama siapa aja, lo kenal teman-teman gue, ya jangan marah lah. Lo tahu gue di mana, lo bisa nyamper kalau pengen tahu gue bohong. Nggak usah yang namanya netting sama gue tuh sampai gue mikir, gue ngomong ke temen gue, gue ngomong gini, emang gue secakep apa sih sampai gue dikekepin mulu. Biasa aja, udah jangan kayak gitu. Gue juga nggak bakal tertarik sama orang lain. Emang gue orang gila apa suka sama banyak cowok? Kayak suka aneh gitu sama cowok-cowok posesif. Biasa aja kali, gak bakal kemana-mana kok cewek lu. Jadi dia posesif banget ya, Ja? Takut kehilangan banget, atau dia baru punya cewek yang kayak lo tipenya? Nggak tahu kalau itu, cuman ya banyak lah, namanya juga dia ternyata circle SMA gue ada, ternyata dia temen gue juga ada. Gue nggak pernah yang namanya dia nih, si mantan pacar lu kan gini, gue nggak pernah yang namanya iya ya, gue nggak kayak gitu. Gue mikirnya, oh nggak kelihatan depan mata gue nggak bakal nilai lu kayak gitu, tenang aja. Selama lu nggak depan mata gue ngelakuin hal itu, gue nggak bakal mikir lu jelek di otak gue, tenang aja. Sedangkan dia beda, dia tuh omongan orang tentang gue selalu negor gue yang kayak lu tuh membenarkan perkataan orang dengan cara lu tuh negor gue yang kayak apa sih, intimidasi. Kata-kata itu intimidasi gitu deh. Jadi gue negor, apa emang lu lebih percaya orang daripada cewek lu sendiri? Kalau kayak gitu ya ngapain pacarin gue, lu gak percaya sama gue? Bener-bener, karena kalau udah kata menuju ke pacaran, kita tuh intinya satu, harus saling percaya. Kalau satu sama lain gak saling percaya, ya udah konflik di mana-mana, ya nggak sih? Kayak iya, kita pergi sama temen ini netting, kita pergi sama ini netting. Nah iya, itu tuh bahayanya di situ. Padahal ya namanya pacaran harus saling percaya, tapi kita juga kalau apa-apa ya satu harus izin dulu gitu. Iya benar. Dan gue nggak bilang dia bad banget ya dalam hal sebagai mantan pacar gue. Dia baik, karena dari semua pacar gue yang bener-bener ke rumah dengan beraninya ke rumah gue, mau dia setiap dia mau ke rumah gue selalu buka pintu. Dan nyokap gue tahu, tapi tuh gak pernah namanya gue publish, gak pernah yang namanya abis dia ngasih ini gue publish. Enggak, gue gak pernah kayak gitu. Ya pastilah gue sebagai pacarnya dulu ngerasa, ya pacar gue royal, masa mau diambil sama orang lain? Gak boleh lah ya kan. Gue gak mau sampai orang berpemikiran, cowoknya kayaknya baik juga nih. Kan cewek-cewek jahat zaman sekarang mana bisa sih teman ketebak. Bener. Itu yang gue wanti-wanti. Sedangkan pemikiran dia tuh beda. Gue gak publish dia, sangkain gue tuh pawang buaya.
Dikirain lu banyak kuncian, padahal Padahal apa bener nih? Padahal enggak, gue tuh Kirain gak bales chat dia. Gue lagi drakor. Gue sampai sekarang masih drakor, gak bales chat orang. Ya santai aja. Lu kok di rumah gue tuh gini, kalau dari FM tuh kayak dari FM ke mana ya? Ke Serabi. Deket sih, deket. Deket banget ya. Lu kalau mau tau gue bohong gak di rumah, lu tinggal ke rumah. Samperin. Susah banget sih. Oh, jadi dia tuh kurang percaya ya aja sama lo. Kurang parah. Kurang percaya. Gue juga ngerasa sih Ja kayak gitu, kayak misalnya lo juga ngerasain yang, kalau nggak salah gue pernah baca status lo yang orang tuh ngira gue nggak bisa telepon karena kan status apa lo tuh tidur sama ade lo. Gue juga kayak gitu ya, kadang kenapa sih nggak bisa gini, ya lo nggak tahu aja situasi di rumah gimana gitu ya kan. Iya, karena menurut gue tahu banget keluarga orang beda-beda. Ada yang keluarganya terserah lo mau tidur sendiri, mau kayak gimana. Sedangkan kalau orang tua gue kadang lagi pengennya bareng-bareng, bener-bener HP gue taruh, gue ngobrol sama orang tua gue, sama keluarga gue. Ini bukan hoax ya, masih ada keluarga kayak gini. Kadang kan emang ada keluarga yang udah masing-masing aja udah pada gede. Sedangkan keluarga gue enggak, Cek. Lu mau setua apapun sebelum lu nikah, kalau lu masih disuruh bapak lu tiduran di kasur sama dia bareng-bareng, ya tetap bareng-bareng, gak boleh lu main HP. Tapi tuh cowok-cowok zaman sekarang tuh gak percaya. Masih ada yang namanya cewek punya orang tua yang kayak gitu. Kayak aneh. Pemikirannya terlalu sempit kayak gitu loh. Bener-bener kurang percaya sih, itu intinya kurang percaya. Iya benar, kurang percaya. Bahkan mantan gue yang kemarin pernah nungguin rumah gue siang-siang. Hah? Serius Ja? Dia ngapain? Satpam? Lumayan tuh Ja, gak usah bayar satpam. Astagfirullahaladzim, sorry, takutnya denger. Dia nunggu depan rumah. Dan gue maaf banget nih buat mantan gue kalau misalnya denger ini waktu podcast ini publish diterbitkan, karena pada saat itu dia di rumah, dia ke rumah guanya udah capek banget. Gue tuh udah nggak mau ketemu lu dulu, gue pengen refreshing sama temen gue. Akhirnya gue minta tolong sama sahabat gue, dia lagi ngopi di kopi di mana ya, kopi mana ya, pokoknya di Bekasi lah, lu nggak bakal tahu gue ceritain. Gue gak bakal tahu aja. Beda planet, mohon maaf. Di kopi sini. Terus gue bilang namanya siapa? Namanya misalnya A. Tolong dong bilang, karena sahabat gue yang A ini lumayan deket lah sama mantan pacar gue gitu loh. Maksudnya bisa negor, jangan gituin Keja nih, sahabat gue yang ini di sini. Nah dia ngomong Keja sama gue, padahal posisinya gue di rumah, gue di kamar gue di atas. Dan dia kan knalpot motor ya. Jadi tuh kayak beng-beng, gue tuh apal gitu knalpot motor dia masih bunyi. Gue yang kayak aduh, gue bukannya gimana jatuhnya, gue jadi takut ketemu sama lo, tau gak sih? Gue tuh butuh sendiri karena posisinya gue lagi marahan. Gue juga gimana sih, lu butuh hawa buat yang kayak mau bebas dulu bentar. Lagi gue ketemu temen cewek gue 2 orang, gue nggak ngapa-ngapain. Dia nungguin bener-bener. Kayak di dalam suatu hubungan tuh gak harus selalu berdua terus, kita juga perlu me time sama teman kita, perlu kayak waktu untuk sendiri. Kadang kalau misalnya berdua terus jenuh gak sih, kayak apaan sih lu terlalu ngekang banget deh, kayak apa-apa gue harus sama lo, emang gue gak punya temen gitu kan. Iya kan? Iya betul banget. Dan hal itu yang ngebuat kita kayak capek sendiri, kayak lo ngapa sih, gue tuh butuh sendiri, gue butuh nyelesain masalah ini, apa sih, butuh waktu gitu. Lo kan tadi bilang ada masalah kan, lo pengen sendiri karena ada masalah. Kadang kita juga perlu dinginkan otak kita dulu buat tenang gitu. Iya, siapa tahu kan gue ketemu sama temen gue, akhirnya gue nggak marah, akhirnya gue pulang dari kopi gue jadi ngobrol sama lu, chat sama lu jadi baik-baik aja kan. Siapa tahu kayak kita dari jalan keluarnya ya kan. Benar. Jadi jangan bikin gue sumpek, apalagi gue sama dia tuh gak ada yang halus, gue dua-duanya tuh pemarah. Gue pemarah, dia pemarah. Jadi kalau marah-marahan udahlah, mendingan gak usah sama gue dulu, kemana kek. Jadi jangan dibarengin dulu deh. Sedangkan dia tuh maunya kalau marahan maunya ketemu aja, jelasin. Gue nggak bisa kayak gitu orangnya. Gue mendingan yaudah ntar dulu tunggu gue kelar. Tapi kalau misalnya emang itu masalah lo ngebohongin gue karena gue punya trust issue, itu bakal gue tegur. Kayak
2 minggu sebelum putus itu ada masalah, terus dia bohong, akhirnya gue tegur situ. Berantem gede, gue mau putusin tapi gue mikir kan, aduh gue masa segini doang sih hubungan kan, belum apa-apa loh gitu. Musibah lah, kena sama dia kecelakaan. Dia kecelakaan, akhirnya maksud gue mutusin orang untuk kecelakaan kan nggak boleh ya. Akhirnya Udah mah 2 kali sakit hati, sakit fisik juga. Kayaknya sih lebih parah sakit hati. Yang gue cerita di close friend itu, lo tau lah gimana gue mencak-mencaknya, dia dirawat tapi gue nggak bisa datang, terus dia marah. Ya udah akhirnya gue nunggu dia pulang, gue pelan-pelan, gue ngulur waktu, gue ke rumah dia dulu. Gue nggak bisa ke rumah sakit gue jenguk karena bokap gue lagi covid kan. Malah ntar misalnya bokap gue udah mendingan, gue ke rumah sakit kan kita nggak ada yang tahu ya, di rumah sakit mau bawa virus. Ya udah gue nungguin dia pulang rawat jalan, nyampe dia udah rawat jalan baru gue ke rumahnya. 2 hari habis rawat jalan kayaknya gue ke rumahnya, gue salam sama emaknya, gue baik-baik ke rumahnya. Udah dipikir-pikir, udah tenang kan, maksudnya dia udah sadar, udah bisa berpikir biasa, maksudnya bisa berpikir lah, udah mentalnya udah gak kenapa-napa, habis kecelakaan udah baik, udah mendingan. Gue ajak ngobrol, gue tuh maunya pagi ngajakin udahannya, tapi dia maunya malam. Lo tau sendiri emosi malam tuh lebih parah. Bener kayak kalau pagi kan masih fresh banget gak sih, kalau udah malam tuh entah kita ada masalah di rumah karena misalnya piring pecah, entah kita ada masalah misalnya apa gitu ya, ada di rumah ya gak sih, kayak masalah-masalah tuh disatuinnya di malam gak sih. Kalau pagi-pagi kan kayak bangunnya gitu kan ya gak sih? Iya, masih fresh, masih bisa mikir. Lo sarapan dulu, lo butuh energi buat ngomong, tapi dia malah ngajakin ngobrolnya malam. Enggak, gue ngajak, gue bilang besok aku mau ngomong ya, terus dia malah ngomongnya karena dia juga udah nyadar hubungan makin renggang. Karena sebelum putus itu gue sebulan apa 2 bulan gak ketemu gue nggak mau sama sekali ngeliat dia dulu. Karena menurut gue, kalau gue ngerasa gue lagi sedih, gue lagi marah sama dia, tapi gue malah ketemu, jatuhnya gue malah udahlah hempasin aja masalahnya, lanjutin lagi hubungannya. Jadi tuh circle lu nggak bakal berubah tuh siklusnya, bakal maafin kesalahan, maafin lagi, maafin kesalahan, udah gitu-gitu doang. Jadi gue mutusin udahlah nggak usah ketemu dulu biar gue berpikir. Kejadian kecelakaan, akhirnya gue juga udah mantep. Oh yaudah mantep nih, udah nggak bisa dilanjutin, ya udah akhirnya ngobrol. Malah jatuhnya ribut dulu sama dia karena dia nggak terima gue putusin juga. Ya emang dia sayang, cuman jatuhnya bukan sayang, obses sama guanya. Nggak bisa. Maksudnya lu maunya apa gue iya, kok maunya gue apa lu nggak mau gitu loh. Seharusnya pasangan sesungguhnya tuh saling mengerti, diskus dulu gitu kan, diskusi gimana nih baiknya, misalnya aku setuju ini terus direnungin bareng-bareng, oh baiknya kayak gini gitu kan, misalnya kayak betul. ngelakuin apa-apa tuh harus ada persetujuan, harus simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan, bukan kayak di pihak sana nge-push ceweknya untuk gini, tapi giliran ceweknya gini dia nggak setuju. Itu kan aduh parah banget sih, toksik ya nggak sih? Iya betul. Kalau gue mungkin ini kalau menurut gue ya, dari sekian teman gue yang toksik di dalam toxic relationship, menurut gue ini toxic yang paling awal, karena di mana-mana teman gue tuh udah ada yang verbal abuse sama ada yang kena fisik juga, bener-bener kayak gitu. Menurut gue alhamdulillahnya guanya gue mikir buat diri gue kayak gimana. Mungkin mungkin teman-teman gue yang lain belum terbuka mata hatinya. Masih ya udahlah biarin aja. Kalau orang kalau belum kecemplung belum rasain gimana rasanya. Benar. Motivasi terbesar itu muncul dari diri sendiri. Kalau orang lain tuh berapa persennya aja. Kadang kalau misal kita ngasih tahu nih, jangan dia gini. Enggak. Karena masih pacaran, enggak kok. Tapi kalau udah kena batunya, udah keluar kata-kata, ya nggak sih, yang bener-bener membutakan banget anjir. Sok paling tahu orang kok lagi bucin tuh, sok paling tahu aja. Padahal lah, lu tuh dilihat sama orang yang gak pacaran, lu tanya tuh sama orang yang gak pacaran, kenapa dia gak pacaran? Lu tanya, makanya kenapa? Jangan sok tahu. Tapi banyak cewek sok tahu sih zaman sekarang, parah. Lo gimana nih, pernah toksik gak nih?
Pengen Gue tahu nih kenapa gue. sih? Gue lo tau sendiri gue nggak pernah kayak pacaran sampai lo juga pacaran pas SMP doang aja yang paling long last. Long last karena gue mondok, coba gue nggak mondok. Iya, kayak gini kali aja. Iya, 4 bulan 3 bulan. Gue toxic pernah sih kemarin banget baru, tapi itu masih PDKT, maksudnya kayak dia tuh gini aja, apa sih pengennya tuh ketemu gue mulu. Pengennya ketemu gue mulu ja, dia nggak tahu situasi gue lagi UTS ngajak main, coba dia nggak tahu situasi di rumah gimana. Terus kalau misalnya gue bilang nggak bisa, dia tuh kayak kamu mah nggak ngehargain gimana gitu ja. Padahal kan lagi UTS, tolong dong hargain. Maksudnya kayak emang harus ketemu banget, emang harus terus-terusan ketemu. Terus kata jadi tuh dia manipulatif juga kayak gitu. Padahal gue tuh nggak bisa karena bener ada alasan yang penting, bukan guanya males, tapi dia bilang ke gue tuh nggak ngehargain gitu. Jadi jatuhnya gimana ya ja? Kan gue udah bilang nih gue nggak bisa, gue UTS gitu. Tapi kamu mah nggak ngehargain aku. Emang bentuk ngehargain orang tuh dengan cara ketemu doang? Hah? Ya, emang udah itu mah udah yang contoh gini, dia termasuk kalau gue lihat bakal termasuk cowok yang rebut dunia lu yang sekarang, karena pasti lu dibawa ke dunianya dia aja. Bener, dan lo tahu gue nggak bisa banget kayak gitu kan, dikekang dikit gue tendang anjing tuh orang. Sorry. Lu nggak tahu dia nggak pernah pacaran, lu nggak pernah tahu kan. Jangan macem-macem lo. Gue nggak tahu sih Jap, gue pernah pacaran aja, cuman pacaran yang nggak jelas. Jadi nggak dianggap ya? Bukan nggak dianggap anjir, gimana aja? Gue tuh orang yang tipe yang gue harus suka duluan biar jalaninnya tuh enjoy gitu. Soalnya selama ini tuh orang suka duluan ke gue, terus guanya orang suka duluan ke gue, dan guanya mencoba positif kayak oke, gak boleh gitu Cek, kayak gak boleh ngikutin ego lu terus gitu, lo tuh harus berubah. Tapi udah gue terima nih, seiring berjalannya waktu selama PDKT, gue terima dia tuh orang ngelunjak malah selingkuh. Ada aja pasti kan kelakuannya. Padahal dia yang suka duluan sama gue, dan gue mencoba untuk ngasih tempat gitu, tapi dianya kayak gitu, feedbacknya dia kayak gitu. Ya gimana gue mau kayak bahasa kasarnya, anjir gue lagi di masa mencoba untuk sayang sama lo, tapi lo nya malah kayak gitu sama gue, berbuat kayak gitu sama gue. Kayak buat apa nggak sih? Ya lebih baik ya udahlah, udahin aja ya nggak sih, daripada ke jenjang pacaran, ya kan? Di PDKT aja kayak gitu, dari selingkuh kan? Apalagi pacaran ya kan? Gue sejahat-jahatnya nggak pernah yang namanya selingkuh, karena kalau udah selingkuh tuh jangan ya? udah manusia paling salah. Iya ya kan, bukan solusi. Kalau misalnya kita lagi bosen, selingkuh tuh bukan solusi sih, maksudnya bukan solusi. Lu kalau udah nggak mau bilang udahan, jangan kayak gitu. Lu mau dua-duanya nggak bisa, lu ganteng banget tuh. Lu ganteng banget ah. Gila lu ya, mau punya yang lain, seganteng apa lu? Gila. Oke. Udah panjang banget ceritanya, rumit banget kalau emang dalam pasangan itu ya Ja. Nah, setelah cerita-cerita panjang yang rumit, yang seru banget dari pengalaman lo dan pengalaman gue yang dikit ini, nah gue pengen tahu nih Ja, saran dan bagaimana cara healing dari toxic relationship yang lo alamin. Saran sama bagaimana sih caranya lo tuh nyembuhin hati lo yang terluka, anjir, hati lo yang terluka. Cara healing lo gimana? Lo tuh ngelakuin apa gitu biar nggak trauma gitu? Oke, silakan. Oke. Kalau cara gue healing gimana ya? Berpikir, netapin di pikiran lo, di hati lo, harus ngomong sama batin sendiri. Emang terdengar alay, tapi emang itu caranya. Lu ngomong sama otak lo, sama pemikiran lo, sama ego lu. Gak alay sih Ja, gak alay. Dan itu emang harus dan wajib berdamai dengan diri sendiri. Ya
kan? damai ya sendiri. Ngobrol, lo dilahirin sama orang tua yang nyayangin lo, terus abis itu juga lo disekolahin, lo dibiayain sampai umur gue sekarang mau 19 tahun. Masa lo kayak lu mau lari ke cowok, dan di situ cowok lu tuh belum ada gambaran masa depan. Lu tuh kuliah, lu tuh disekolahin, lu bisa baca, lu bisa ngitung. Masa logika lu nggak jalan sih buat ngejalanin hidup sama orang yang sama sekali nggak ada feedback, nggak worth it sama apa yang lu udah lakuin selama ini di hidup lu. Masa lu jadi harus kayak ngerasa lu jelek banget deh, harus ngatain diri sendiri. Kalau gue tipikalnya gitu, harus ngatain diri sendiri biar kayak gue tuh jelek banget ya ternyata milih dia, jadi gue harus improve lagi. Gak deh, gue gak bakal lagi sama dia. Tapi gue bukan yang tipikal orang yang udah lu jahat sama gue cut dari kehidupan gue. Buat mantan ya, kalau buat temen misalnya emang udah menurut gue jahat banget, gue bener cut off banget, udah gak bisa. Kalau teman, kalau mantan pacar, karena emang dalam suatu hubungan gue ngerasa juga dia udah ada baiknya, gue ngerasa yaudahlah berteman lagi bisa. Tapi kalau buat lu mau mulai lagi, kita lihat 5 tahun ke depan, bukan dalam 5 bulan ke depan. Karena itu jauh banget. Gak bisa, lu harus berubah kayak gimana dulu. Dari 80% lu harus bisa 200% lu berubah. Terus buat saran-sarannya, orang-orang yang masih dalam lingkungan toksik kayak takut nih mau ngomong, misal amit-amit di sekitaran kita ada yang pernah ditonjok, mungkin kita kan nggak pernah tahu ya, namanya orang dipukulin atau di apa, biasanya mulutnya mingkem. Nggak pernah mau ngomong, pasti mulutnya kayak udah pasrah gak sih, kayak iya, kayak ngerasa yaudahlah gue dipukulin sama pacar gue ini, emang gue yang salah. Bapak lu nih, bapak kandung lu emang sesalah-salahnya lu pernah nyabet lu nyabet juga, dia mah nyekolahin lu. Dikasih nyabet juga karena lo emang bener-bener salah, dan emang itu didikan, maksudnya kayak ya karena bener-bener salah. Dan ini pacar lo gak ada hak, dia ngasih makan lu dari bayi kagak, ngasih popok enggak, lu nyekolahin dia enggak, emang dia ngasih uang jajan kuliah lu yang gede-gedean kan enggak, ngapain lu terima badan lu digebukin. Bukan masalah itunya deh, sekarang gini aja ya, sekarang perawatan mahal, lu mau ngilangin bekas luka mau berapa juta. Gila lu ya, mau nyakitin diri sendiri, bukan nyakitin malah dijakitin orang lain. Kan orang gila yang berpikir kayak gitu. Gue harap sih pada buka mata, biar yang namanya lu tuh cantik, lu tuh pinter, lu tuh cantik, lu tuh disekolahin. Masa bego sih kayak gitu doang? tahan bu, aduh jatuh mau saya. tahan, sabar. Soalnya emang ada temen gue yang dia kena verbal abuse. Cowoknya tuh kalau marah ngatainnya setengah mati, parah. Gue kalau kenal ya sama cowok lu, bakal gue balas. Masalahnya tuh cowoknya orang asing, gue nggak kenal sama sekali. Nggak bisa lah gue ikut campur, kan itu urusan dia. Dia tahan yang kayak lu mau sampai kapan dikatain bego, goblok, nyokap lu aja sayang sama lu, ngapain dipertahanin? Masih banyak orang lain yang better dari dia. Lu tuh masih muda. Ya Allah, ya Tuhan. Oke. Jadi intinya gue ngambil dari cara healing lo dan saran lo. Yang pertama, cara healing lo pasti tentunya kita harus berdamai sama diri sendiri dan harus punya otak. Dijalanin lah, dipikirin lah gitu. Jangan selalu atas dasar lo cinta gitu, lo tetap jalanin padahal itu salah gitu. Terus ya intinya mah berpikir yang baik buat diri sendiri, karena sesayang apapun cowok lu, ada jaminan emang dinikahin. Ada jaminan lu bahagia. Orang 20 tahun aja bisa berubah. Lu mau 3 tahun lu bilang, ih sayang banget dia sama aku, pala lu pitak. So tahu. Orang 20 tahun nikah aja bisa berantem, lu bilang 3 tahun sayang, pala lu pitak. Gila lu ya. Kalau gue kan sering nonton YouTube aja. Kalau kata Indira Kalista, kalau sayang sama orang tuh pacaran nih terutama, jangan 100%. Jangan, bener. 50%. Jangan ngasih sefullnya 100%, karena ketika kita misalnya nih, kan pasti ya dalam pacaran tuh ada konsekuensinya, yaitu putus gitu kan. Karena kalau kita ngasih 100% terus kita putus, kehilangan, itu tuh
merasa kehilangan banget gitu. Kalau kita 50% kan ya udah, lo pacar gua doang gitu. Ya nggak sih? Kayak lo Iya. pacar gua doang. Kalau 100% full kita berlarut-larut nangis, malah dampak ke kitanya tuh bahaya banget. Ya nggak Bahaya. sih? Bisa nyakitin diri sendiri, lu bisa cutting, lu bisa aduh segala macam deh, kena mental, malah lu buang-buang duit kan ke psikiater yang tadinya lu normal disakitin malah jadi kena sakit jiwa, ya kan gimana? Kasihan Bener-bener banget karena diri hal sendiri. pacaran doang ya kan, kan juga banyak banget tuh jadi di apa sih, di berita-berita karena pacaran, karena cinta dibunuh, ya kan tuh serem banget kan, Ja. Itu udah Iya, toksik nggak ada yang yang paling jamin. ujung kali aja, paling apa sih, paling atas Parah. kali aja, parah, udah Iya. sampai bunuh-bunuh gitu. Sampai yang dibakar, lo tau gak sih, Ja, yang di Cianjur? Yang dibakar. Tahu. Ih, sumpah itu Parah. Itu udah psycho, udah orang psycho. Masalahnya ada di kita tuh keluarga aja nih, ada anak bunuh ibu. Lu berharap pacar lu nggak bunuh, lu nggak nyakitin. Ih, lu teori dari mana deh? bener. Aneh. Oke, Ja. Ini udah hampir mau sejam, 43 menit, udah hampir mau sejam. Udah panjang banget nih cerita nih tentang toxic relationship ini. Mungkin kita udahin aja ya, Ja. Apa Iya. mau lagi? Apa mau lagi? Cerita lagi? Ada lagi? Lo dong, kan gue udah banyak ngobrol nih. Bukan, kayaknya kalau diceritain semua bisa 3 hari kali aja. Karena kita Durasinya. doyan ngomong, julid. Iya, doyan ngomong, julid jatuhnya. Oke, udah ya, mungkin aja gue tutup. Iya, boleh. Oke, mungkin sekian dari kita berdua, cerita kita. Sebenarnya ini bukan yang edukasi banget aja, kita cuma pengen menyuarakan, sharing aja. Kalau ada yang positifnya diambil, dan kalau ada yang kalau ada negatifnya ya dibuang jauh-jauh gitu. Jadi positifnya diambil, negatifnya dibuang jauh-jauh gitu. Iya. Nah, sekian dari gue. Mungkin Keja ada saran buat, maksudnya kayak penutupan gimana? Ya, buat pihak-pihak yang, kan gue di sini tidak menyebutkan nama, tapi bagi yang ngerasa mohon maaf untuk diceritakan di podcast yang emang kita tujuannya toxic relationship gitu kan. Jadi semoga juga buat orang-orang yang masih di circle yang sama, karena ini udah berbagi sharing, terutama teman-teman terdekat gue ya, nantinya bakal gue promosi nih, Cek, ke temen gue nih, biar pada denger mudeng gitu loh kupingnya. Biar bisa dengerin. Gue nih sebelum podcast ini gue bilang, gue mau bikin podcast sama temen SMP. Hari ini soalnya ini buat biar buka mata. Tujuannya buat jadi buat orang-orang buka mata gitu. Yang ada di toxic relationship itu buka mata gitu. Karena kan kita platformnya juga IG, lo pasti punya teman banyak, gue punya teman ada, atau pengikut nggak kenal ada. Siapa tahu ya, namanya juga jalan Tuhan kan dari mana aja, siapa tahu dia terbukanya dari jalannya kita kan, alhamdulillah gitu loh. Dan di perjalanan di selama bincang-bincang kita ini pasti adalah positifnya ya, Ja. Nggak semuanya. Pasti dong. Iya, pasti dong. Gila lu ya, kita ngejalanin ke positif. Aduh, batuk. Oke, mungkin segitu aja dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kayaknya kita mau ada next pembahasan lagi ya, Ja. Iya, betul banget. Stay tune aja buat semuanya. Dan see you on our podcast. Bye. Bye. Dah, Keja. Bye, Dece. Thank you, Ja. BTW. Makasih juga ada diundang. Jangan ngomong diundang dong, Ja. Kayak gue apa aja. Oke, bye. See you.